Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang polimer. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mayang Firki Afridasari, dan yang kedua Asyaf Mubarok, yang ketiga ada Faridatu Asyah. Materi yang akan kita bahas pada bab ini yaitu yang pertama pengertian polimer, yang kedua jenis polimer, yang ketiga proses mendapatkan polimer, dan yang terakhir pemanfaatan polimer. Pengertian polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon termasuk material yang disebut polimer. Unit kecil berulang yang membangun polimer disebut monomer propena. Polimer rantai atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik atau memiliki rantai karbon, ada juga banyak polimer inorganik. Contoh terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Polimer didefinisikan sebagai substansi yang terdiri dari molekul-molekul yang menyertakan rangkaian satu atau lebih dari satu unit monomer. Manusia sudah berabad-abad menggunakan polimer dalam bentuk minyak, aspal, damar, dan permen karet. Tetapi industri polimer modern baru dimulai berkembang pada masa revolusi industri. Di akhir 1830-an, Charles Goodyear berhasil memproduksi sebentuk karet alami yang berguna melalui proses yang dikenal sebagai vulkanisasi. 40 tahun kemudian, seluloid atau sebentuk plastik keras dari nitroselulose berhasil dikomersialisasikan. Adalah diperkenalkannya vinil, neopren, polistiren, dan nilon pada tahun 1930-an yang memulai ledakan dalam penelitian polimer yang masih berlangsung sampai sekarang. Next. Tampilan nyata rantai polimer linier seperti yang direkam menggunakan mikroskop gaya atom di permukaan di bawah media cair. Panjang kontur rantai untuk polimer ini 204 dengan ketebalan 0,4 nm. Asal-usul istilah kata polimer merupakan turunan dari bahasa Yunani yaitu poli dan mer. Poli berarti banyak, sedangkan mer berarti bagian. Polimer memiliki sinonim yaitu makromolekul. Sinonim ini berkaitan dengan polimer sintetik yang dihasilkan dari molekul-molekul sederhana yang disebut monomer. Penggunaan kata polimer pertama kali dilakukan pada tahun 1833 oleh kimiawan berkebangsaan Swedia yaitu Berzelius. Para kimiawan pada abad ke-19 Masehi bekerja dengan melibatkan makromolekul tanpa memiliki suatu pengertian yang jelas mengenai strukturnya. Meskipun istilah polimer lebih populer menunjuk kepada plastik, tetapi polimer sebenarnya terdiri dari banyak kelas material alami dan sintetik dengan sifat dan kegunaan yang beragam. Bahan polimer alami seperti selak dan amber telah digunakan selama beberapa abad. Kertas diproduksi dari selulosa, sebuah polisakarida yang terjadi secara alami yang ditemukan dalam tumbuhan. Biopolimer seperti protein dan asam nukleat memainkan peranan penting dalam proses biologi. Sifat polimer secara utama, polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik walaupun polimer bukanlah konduktor. Bila ditinjau dari jenisnya, polimer yang dipanaskan ada yang menjadi lunak namun ada pula yang menjadi keras. Perubahan ini penting untuk bahan komponen tertentu. Yang kedua, sifat kelenturan. Karena sifatnya lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Tetapi, polimer alam lebih untuk diolah sesuai keinginan dibandingkan polimer sintetis.
Yang ketiga, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme ini biasanya dipunyai oleh polimer sintetis. Sedangkan polimer alam seperti sutra, wol, dan polimer alam lainnya tidak tahan terhadap mikroorganisme. Yang keempat, sifat lainnya yaitu sifat yang dipunyai polimer diantaranya sebagai berikut. Ringan dalam artian rasio bobot atau volumenya kecil. Selanjutnya, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Dan yang terakhir, dimensinya stabil karena memiliki berat molekul besar. Dan sifat-sifat yang lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi sifat polimer. Yang pertama, panjang rantai atau jumlah monomer. Yang kedua, susunan rantai satu terhadap lainnya. Yang ketiga, tingkat percabangan pada rantai. Yang keempat, gugus fungsi pada monomer. Yang kelima, ikatan silang. Dan yang terakhir, penambahan zat adiktif. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Asya. Yang selanjutnya adalah struktur polimer. Yang pertama, polimer linear. Polimer linear terdiri dari rantai panjang atom-atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituen. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa pelarut dan dalam keadaan padat pada temperatur normal. Polimer ini terdapat sebagai elastomer, bahan yang fleksibel atau lentur, atau termoplastik seperti gelas. Yang kedua ada polimer bercabang. Polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Dan yang terakhir ada polimer jaringan 3 dimensi. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya diswel atau digembungkan oleh pelarut tetapi tidak sampai larut. Ketidaklarutan ini dapat digunakan sebagai kriteria dari struktur jaringan. Makin besar persen sambung silang atau crosslink, makin kecil jumlah penggembungannya atau swelling. Jika derajat sambung silang cukup tinggi, polimer dapat menjadi kaku, titik leleh tinggi, padat, yang tak dapat digembungkan, misalnya intan. Next. Kelebihan polimer. Yang pertama, mempunyai ketahanan yang bagus terhadap korosi. Selanjutnya, mempunyai sifat tidak menghantar panas dan listrik yang bagus. Selanjutnya, ada perbandingan kuat atau berat yang baik, mudah diproses dan dicetak menjadi berbagai bentuk, mudah ditambah aditif, modifier, dan warna, dan yang terakhir dapat transparan. Selanjutnya ada kekurangan polimer. Yang pertama, rentang panas yang terbatas, kurang kuat atau bisa rusak, retak, dan tergores dengan mudah, mudah terbakar, dan sukar terurai atau non-degradable. Jenis-jenis polimer. Jenis-jenis polimer dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Ada 2 yaitu polimer sintetis dan polimer alam. Polimer sintetis merupakan polimer yang tidak terdapat di alam, sedangkan polimer alam merupakan polimer yang terdapat di alam. Yang kedua, berdasarkan monomer penyusunannya terbagi menjadi 2 yaitu homopolimer dan copolimer. Yang pertama, homopolimer merupakan polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Yang kedua, copolimer yaitu polimer yang tersusun dari 2 jenis atau lebih monomer. Dan yang terakhir berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama termoplas, yang merupakan polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Yang kedua elastomer, yang merupakan polimer yang elastis, bentuknya dapat diregangkan namun dapat kembali ke bentuk semula. Yang terakhir ada termoset, yang merupakan polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan.
Contoh dari setiap jenis polimer. Yang pertama polimer sintetis. Polimernya polietilena, monomernya etena, dan sumbernya berasal dari bungkus plastik. Yang kedua polimernya polipropilena, monomernya propena, dan sumbernya botol plastik dan tali plastik. Yang ketiga polimernya polistirena, monomernya stirena, sumbernya dari styrofoam. Yang keempat PVC. Monomernya vinil klorida, sumbernya dari pelapis lantai dan pipa paralon. Dan yang terakhir polimernya PTFE atau teflon, monomernya tetrafluoretena, dan sumbernya berasal dari gasket, panci anti lengket. Yang kedua ada polimer alam. Polimernya karet alam, monomernya isoprena, dan sumbernya getah pohon karet. Yang kedua, polimernya protein, monomernya asam amino, sumbernya wool, rambut, sutera. Yang ketiga, polimernya amelum, monomernya glukosa, dan sumbernya berasal dari beras, gandum, dan sagu. Yang keempat, polimernya selulosa, monomernya glukosa, dan sumbernya berasal dari kapas dan kayu. Dan yang terakhir, polimernya asam nukleat, monomernya nukleotida, dan sumbernya dari DNA dan RNA. Selanjutnya contoh dari setiap jenis polimer. Yang ketiga yaitu homopolimer. Ada polietilena atau etena, polipropilena atau propena, polistirena atau stirena, PVC atau vinil klorida, PVA atau vinil asetat, polisoprena atau isoprena, dan PAN atau akrilonitril. Yang keempat ada copolimer, yaitu contohnya nilon 6,6 atau heksametilenddiamina plus asam adipat. Yang kedua dakron atau asam tereftalat plus etilena glikol. Yang ketiga ada SBR atau stirena plus butadiena. Dan yang terakhir ada ABS atau akrilonitril plus butadiena plus stirena. Selanjutnya contoh dari setiap jenis polimer untuk termoplas, termoset, dan elastomer. Yang pertama ada termoplas. Contohnya polietilena, polipropilena, PET, dan PVC. Yang kedua termoset, contohnya bakelit dan melamin. Untuk yang ketiga elastomer, contohnya karet alam atau polisoprena dan karet sintetis SPR. Selanjutnya adalah proses mendapatkan polimer. Makromolekul atau polimer adalah molekul besar terdiri atas sejumlah satuan pembentuk. Proses penggabungan beberapa monomer menjadi makromolekul atau polimer disebut sebagai polimerisasi. Berdasarkan struktur monomer pembentuk polimer, maka polimer dibedakan menjadi dua macam, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Selanjutnya yaitu contoh pembentukan polimer adisi. Proses pembentukan polimer adisi terjadi apabila monomer rantai karbon berikatan rangkap. Pada pembentukan ini, jumlah monomer yang bergabung membentuk polimer jumlah atomnya tetap. Berikut merupakan polimer adisi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Selanjutnya contoh pembentukan polimer kondensasi. Penyusun utama pembentukan polimer kondensasi adalah monomer yang mempunyai gugus fungsional. Pada pembentukan polimer kondensasi, melepaskan molekul air, sehingga jumlah atom monomer tidak sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam polimer.
Berikut merupakan polimer kondensasi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ashab. Pemanfaatan polimer. Industri polimer di Indonesia. Polimer merupakan bahan baku favorit, khususnya untuk industri manufaktur dan peralatan berat lainnya. Alasan mengapa industri memilih bahan baku ini diantaranya adalah faktor efisiensi dan mudah dalam hal produksi, dan dapat disejajarkan dengan bahan metal. Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, polimer digunakan oleh industri manufaktur kehidupan sehari-hari, khususnya untuk industri peralatan elektronik dan otomotif. Bahkan, industri polimer menyumbang pendapatan negara yang cukup tinggi. Satu, kegunaan berbagai jenis polimer dalam kehidupan. Plastik. Jenis polimer ini masih dibedakan lagi ke dalam beberapa bagian. Misalnya, polietilena yang digunakan untuk botol plastik yang bersifat fleksibel, plastik pembungkus jas hujan, kantong plastik, dan isolator listrik. Jenis polipropilena kebanyakan digunakan dalam pembuatan tali, botol, maupun karung plastik. Sementara untuk jenis polivinil klorida atau PVC biasa digunakan dalam pembuatan pipa, karung plastik, dan pelapis lantai. Polimer berjenis teflon yang umumnya menjadi bahan baku pembuatan alat penggorengan, panci anti lengket, pelapis tangki bahan kimia karena cukup tahan panas. Sedangkan untuk bakelit menjadi bahan baku dalam pembuatan peralatan kelistrikan dan elektronik. Kegunaan berbagai jenis polimer dalam kehidupan yang kedua yaitu karet. Jenis kedua polimer adalah karet. Sama halnya seperti plastik, karet pun dibedakan menjadi beberapa jenis yang lebih rinci. Untuk karet berjenis neoprena dapat digunakan dalam pembuatan selang karet, sol sepatu, sarung tangan, dan lainnya. Sedangkan polimer karet yang berbahan dasar styrena butadiena rubber menjadi bahan baku ban motor. Yang ketiga yaitu serat sintetis. Selain kedua jenis polimer di atas, ada pula jenis lainnya, yakni serat sintetis. Misalnya saja untuk jenis nilon 66, banyak digunakan untuk bahan baku tenda, parasit, hingga jala. Jenis orlon menjadi bahan baku utama pembuatan karpet maupun pakaian. Kemudian ada serat sintetis yang digunakan sebagai bahan baku kemasan minuman, yakni dakron. Dakron dipilih karena kualitasnya yang terbaik. Dampak polimer. Yang pertama, polimer dibuang ke lingkungan akan sulit terurai. Yang kedua, gugus atom yang terlalu dalam makanan akan masuk ke dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan kanker. Ya, sekian dari kelompok kami. Di atas merupakan penjelasan mengenai polimer. Untuk lebih jelasnya, bisa disaksikan video setelah ini mengenai visualisasi penjelasan mengenai polimer. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita menggunakan plastik, mulai dari botol minum sampai handphone yang kita gunakan, sebagian besar terbuat dari plastik. Kita sering mendengar bahwa plastik merupakan polimer. Lalu, apa itu polimer? Polimer berasal dari dua istilah, poly dan mers. Poly artinya banyak, dan mers atau mero artinya bagian. Jadi, polimer adalah gabungan dari banyak monomer yang saling berikatan membentuk polimer. Contoh dari monomer adalah etilena, dan jika etilena-etilena ini berikatan, maka terbentuk satu polimer yaitu polietilena. Klasifikasi polimer berdasarkan sumbernya. Pertama,
Polimer alami adalah polimer yang bersumber dari alam, seperti dari hewan dan tumbuhan. Kedua, polimer sintetik. Polimer sintetik adalah polimer yang disintesis oleh manusia dengan tujuan produksi secara komersial dan industri. Berdasarkan strukturnya, pertama, polimer linear. Polimer linear adalah polimer yang memiliki struktur berulang dalam satu rantai tunggal. Kedua, polimer rantai cabang. Polimer jenis ini memiliki rantai dengan cabang yang terhubung dengan rantai utama polimer. Ketiga, polimer berikatan silang. Dalam polimer ikatan silang, rantai linear yang berdekatan bergabung satu sama lain di berbagai posisi oleh ikatan kovalen yang dapat dibentuk secara sintesis atau reaksi kimia. Keempat, polimer jaringan. Monomernya membentuk 3 atau lebih ikatan kovalen aktif, membuat jaringan 3 dimensi dan disebut polimer jaringan. Klasifikasi berdasarkan mode polimerisasi. Yang pertama, penambahan monomer. Polimer jenis ini dibentuk oleh penambahan berulang monomer dengan ikatan rangkap atau rangkap 3 tanpa mengeliminasi molekul kecil seperti air. Yang kedua, polimer kondensasi. Polimer ini dibentuk oleh kombinasi monomer dengan mengeliminasi molekul kecil seperti air. Salah satu contoh polimer ini adalah bakelit. Klasifikasi berdasarkan gaya antar molekul. Yang pertama, elastomer. Berbentuk polimer padat yang bersifat elastis. Polimer ini dapat meregang jika diberikan gaya dan akan kembali ke bentuk semulanya jika gaya tersebut dihilangkan. Kedua, termoplastik polimer. Polimer disatukan oleh gaya antar molekul. Polimer akan lunak jika dipanaskan dan akan mengeras jika dibiarkan dingin. Ketiga, termosetting. Ketika dipanaskan, polimer akan mulai menghubungkan rantai silang antar rantai polimer hingga menjadi keras dan tidak mencair. Yang keempat, serat. Berbentuk seperti benang, memiliki kekuatan antar rantai yang memberi nilai kuat tarik yang tinggi. Metode pembuatan polimer. Metode pembuatan polimer dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah polimerisasi kondensasi, dan yang kedua adalah polimerisasi adisi. Polimerisasi kondensasi merupakan suatu proses penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi di antara dua gugus fungsi yang berbeda dari masing-masing monomer tersebut dengan hasil samping atau byproduct berupa air. Polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah polimerisasi yang disertai dengan pemutusan ikatan rangkap. Produk polimer mengandung semua atom yang ada pada monomer awal. Reaksi ini tidak menghasilkan produk samping berupa air. Aplikasi polimer. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaplikasian polimer sangat banyak ditemui, terutama dalam bentuknya yang berupa botol plastik, yaitu produk dari polipropilen, kemasan makanan, produk dari polistirena, pelapis pada kayu, berupa resin melamin formaldehida, dan pelapis pada peralatan masak berupa PTFE. Sedangkan dalam aplikasinya di bidang industri, polimer banyak ditemui dalam bentuk drum storage, yaitu produk dari polietilena, pipa PVC atau polivinyl klorida, ban, dan sebagai isolator listrik lainnya, dan juga berupa fiber optik, yaitu produk dari serat. Keuntungan polimer. Keuntungan polimer dalam kehidupan sehari-hari seperti botol plastik, pipa, lemari plastik, dan rak piring plastik. Selain itu, keuntungan lainnya adalah tidak mudah pecah dan tidak mudah bereaksi dengan zat kimia, serta dapat digunakan pada alat-alat kesehatan. Kerugian polimer. Kerugian dari polimer itu sendiri adalah 1. Penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dapat mencemari lingkungan karena polimer itu sulit untuk diuraikan. Yang kedua, polimer dapat menghalangi udara dan aliran air masuk ke dalam tanah. Yang ketiga, racun yang terkandung di polimer akan masuk ke tanah dan membuat cacing tanah mati.